Halo Manis, ikut saya saja yuk. Jangan ganggu kakakku. Pergi kau. Di rumah kakakmu. Di sini kakakku. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Jangan ganggu aku. Hei. Jangan sentuh aku. Aku lebih baik mati daripada jadi korbanmu. Kamu lari kemana lagi? Hah? Tiada seorang pun yang bisa menolak kemauanku. Lepaskan. Lepaskan, Nanda. Cepat cari bantuan. Nanda. Kau sendiri bagaimana, Mbak? Aku masih bisa bertahan. Cepat. Lepaskan. Yap. Berhenti. Apa ini berkelahi ini? Jafar, Ali, sini. Kenapa berkelahi sesama teman? Belajar bela diri bukan untuk berkelahi. Kalian harus belajar untuk saling bisa memaafkan. Kecuali dalam hal yang tidak mungkin untuk dihindari. Ayo, salaman. Mas Hendra. Kenapa sih Nanda? Kenapa tuh Nanda tuh? Mas Hendra. Ada apa, Nanda? Apa yang terjadi? Mbak Tuti. Mana dia? Apa yang terjadi, Nanda? Mana dia? Mana Mbak Tuti? Mbak Tuti. Di mana? Ayo. Kau akan tidak berhasil. Ayolah. Kau tidak akan menyerah. Tidak. Mbak Tuti. Mbak Tuti. Tut! Tidak. Ayolah. Tuti! Mbak Tuti. Mbak Tuti. Mas Hendra. Mbak Tuti. Mbak Tuti.
Mbak Tuti. 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 Mbak Tuti. Itu dia. Yuk. Tuti. 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 Mas. Ya. Mas. Aku masih suci, Mas. Dapat mempertahankan diri. Aku percaya istriku. Kau adalah orang yang paling kucintai di muka bumi ini. Tuti. Mbak Tuti! Tuti. 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 Mbak Tuti. Nanda, Mungkin menyebabkan semua ini. Nanda, sudahlah. Kuatkanlah hatimu, Nanda. Nanda, tabahkanlah. Ayo, sudahlah, Nanda. Sudahlah. Sudah. Kami ikut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah istri Anda. Adalah tugas kami untuk menangkap si tersangka. Terima kasih, Pak. Tapi izinkanlah kami untuk membantu Bapak. Saudara Hendra, tenanglah. Rahasia Allah tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Kita dekatkan diri kita pada Allah. Itu orangnya. Kopinya, Den. Kopinya. Bok, kopi. Terima kasih, Bung. Nampaknya Bung habis melakukan perjalanan jauh ya? Saya penduduk sini. Oh iya, kayaknya saya pernah kenal teman Bung. Iya, betul. Tuan, mereka datang. Tuan, kami tidak berhasil, Tuan. Pak Bahrun sudah tidak punya apa-apa. Jadi tidak ada uangnya? Tidak ada lagi. Sawah? Sudah disita tahun lalu. Ternak? Tidak ada, Tuan. Istri? Sudah tua. Punya anak gadis nggak? Ada, Tuan. Tapi sudah dikawinkan orang kampung lain. Percuma aku kasih makan kalian.
Iya. Tapi lebih berguna daripada kalian. Tahu? Sakit. Seperti peristiwa di warung yang kami laporkan tadi, adalah merupakan suatu bukti-bukti lain. Benar, Pak. Tapi ternyata nomor polisi mereka itu semuanya palsu. Dan kami berdua sudah menyelidikinya. Informasi penduduk setempat sudah banyak masuk. Bagus. Sasan Erna, Ya? Anda membawa kendaraan? Hmm. Kalau begitu, tunggu instruksi. Siap, Pak. Siapa? Ya. Hendra. Mau kemana kamu? Tenanglah di sisi Allah, istriku, kekasihku, sayangku, orang yang paling kucintai di muka bumi ini. Karena kau muslimat sejati, akan kuseret berandal itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, walau apapun yang akan terjadi. Hendra. Ayah tidak ingin kamu melakukan balas dendam. Bukan balas dendam, Ayah. Tapi sebagai pencinta keadilan, saya tidak bisa melihat angkara murka mencemaskan masyarakat. Saya tidak akan kembali tanpa orang itu. Ayah, jaga Nanda baik-baik. Iya. Tidak, aku ikut. Den, Aku ikut. tunggu Den. Aku ikut. Aduh, jangan, gawat. Jangan ikut campur urusan berbahaya ini. Aku tidak takut bahaya. Nanda, Ayah akan kesepian. Tapi Tapi lebih penting kau belajar agar jadi orang pandai. Jadi polisi, jadi hakim. Bukankah cita-citamu mengabdi pada keadilan? Bukan begitu, Nanda? Kalian semua, jangan melakukan sesuatu yang bisa mengeruhkan suasana. Jaga Ayah dan Nanda. Aku pergi dulu.
Mari Om. Manis nggak? Ini manis Om. Boleh coba? Boleh coba. Hmm. Nggak jadi beli Om. Om, uangnya Om. Ini uangnya Om. Enggak. Om, nggak jadi beli kok. Uangnya dikembalikan nggak mau. Aneh. Makasih Om. Gorda, awasi dan arahkan Anthony. Akhir-akhir ini aku sering mendengar akibat dari perbuatannya. Ini bisa menimbulkan perhatian orang. Cuma kisah anak muda, Tuan. Tuan, jangan khawatir. Setiap saat kami selalu menjaganya. Jiwa raga kami serahkan untuk keluarga besar Tuan. Yang kusangsikan adalah apa yang kalian sebut keisengan anak muda itu. Itulah yang membuat usaha kita rusak. Anthony, mana motormu? Dirampok orang, Bang. Hmm. Lihat saja pipiku. Berantem melawan mereka. Ya, Ril? Iya. Mereka terlalu banyak. Main keroyokan lagi. 4 atau 5 orang. Sudah ku patah-patahkan lehernya. Anthony, apa itu kebiasaan kita? Kita tidak akan miskin karena kehilangan motor satu. Laporkan tugas pokokmu. Semua urusan penagihan gagal. Aku mau santai. Uangku sudah habis, Bang. Aku perlu uang 50.000. Ayo dong. Mandilah dulu. Ambil dana khusus. Biar Murdoy mengambil. Jangan begitu, Bang. Biar saya aja yang ambil ya. Iyalah. Cihu! Makasih, Bang. Kordi, tugas kalian untuk menyelidiki masalah ini. Siapa tahu masalah kecil seperti ini ulah rivalku untuk menjatuhkan kita. Baik Tuan. Baik. Turun. Jangan. Lepaskan anak saya. Lepaskan anak aku. Aduh. Lepaskan. Lepaskan. Bajingan kau. Lepaskan. Lepaskan. Aduh, tolong. Lepaskan anakku. Lepaskan. 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 Jangan. Jangan. Tolong. Lepaskan. Pak, tolong Pak. Lepaskan. Pak, tolong saya, Pak. Anak saya, Pak. Tolong, Pak. Tolong anak saya, Pak. Pak, tolong Pak. Lepaskan. Tolong Pak. Tangan.
Ayo cepat, cepat. Lari kita, lari. Cepat. Ayo, cepat. Tunggu. Cepat. Tunggu. Ayo, tarik cepat. Ayo, cepat tarik. Terima kasih, Pak. Betul-betul mereka tidak punya perasaan, Pak. Siapa mereka? Mereka anak buah Parlan. Parlan Antonio Subrata. Akan saya cari dia. Untuk apa, Pak? Bapak mau ikut dengan saya? Tidak, Pak. Terima kasih. Rumah kami dekat sini, Pak. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang setir ya. Ada-ada aja. Brengsek. Ada yang dapat saya bantu? Kalau Bu mau tolong, saya senang sekali. Ada tali, Bung? Ada, tuh di belakang. Sudah cukup? Terima kasih. Untung ada Bung. Kalau tidak, mungkin kami tidak dapat meneruskan perjalanan. Hanya pertolongan kecil. Kebetulan saya sedang lewat di sini. Bung, siapa bilang kami hutang nyawa? Pertolongan begitu saja. Yang kali saya bayar. Siapa yang bilang kita hutang nyawa? Maaf kalau pertolongan saya tidak berkenan pada hati teman Nona. Maksud saya bukan begitu. Tidak apa-apa, selamat jalan. Kau tidak sopan. Aku bisa lebih tidak sopan kalau caramu berterima kasih kepada orang seperti itu. Kenapa? Ini bisa membuat dia besar kepala. Tahu?
Numpang tanya, Ya, masih jauh rumah Tuan Alexander Subrata? sudah dekat. Di mana? Tuh di sana. Perlu pakai mobil? Nggak usah, jalan kaki saja. Mari saya antar. Selamat datang, Hendra. Bagaimana keadaanmu? Terima kasih, Alex. Maaf atas sambutan kurang ramah, anak buahku. Aku maklum itu. Silakan. Mari kita bicara soal lain saja. Silakan minum. Bagaimana? Adikmu Antonio. Maksudku, Parlan Antonio Subrata. Sudah besar. Oh, sudah. Fotonya ada di belakangmu. Ganteng kan? Kau tidak sopan. Kau kenal kunci ini? Itu kunci adekku. Coba lihat. Memang. Aku sengaja datang kemari untuk menyerahkan kunci ini kepada pemiliknya, bukan kepadamu. Hendra. Rupanya kau masih bersifat keras seperti dulu, Hendra. Tetapi bagaimanapun juga, aku berterima kasih kepadamu untuk sebuah kunci kontak. Kau masih mau bersusah payah untuk mencariku. Alex, bukan saja untuk sebuah kunci. Pasti demi persahabatan kita. Demi keadilan. Aku sudah tahu siapa penjahatnya. Cepat katakan, kita segera menangkapnya. Ya, kita akan menangkapnya. Dengan mudah. Penjahatnya ada di sini. Maksudmu? Penjahat itu adalah adikmu, Parlan Antonio Subrata. Jangan main-main, Hendra. Itu tidak mungkin. Memang dia tidak merampok harta. Tapi dia berusaha merampok kehormatan istriku. Dia penyebab kematian istriku. Istriku mati dengan amat tragis terjerumus ke dalam sumur tua karena mempertahankan kehormatannya dari perkosaan adikmu. Sandiwara apa yang sedang kau lakukan, Hendra? Kau sengaja mau mencoreng nama baik keluargaku. Kau menfitnah.
Ya, semuanya akan jelas. Kalau Antoni sudah kuserahkan pada polisi. Kau masih sahabatku, bukan? Di mana Antoni sekarang? Di mana kataku? Aku sudah tidak sabar untuk mendapatkannya. Tidak semudah itu, Hendra. Tidak semudah itu. Bagaimanapun juga dia adikku. Aku berkewajiban untuk melindunginya. Aku pun berhak mencarinya. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangiku. Berlindunglah kalian. Kalau kalian masih tetap mau hidup. Keluarga besar Alexander Subrata. Ayo, mulai. Kemana sih? Mau jepongan nih? Hah? Gantian ya. Apa sih? Allah. Orang baru ya. Dia kan orang baru. Sama saya saja yuk, Mas. Parlan, kau dipanggil abangmu. Parlan Antonio Subrata. Panggil aku begitu ya. Ada saja nggak boleh orang senang. Ariel. Iya. Ariel. Iya. Yang enggak aja. Tuan, bagaimana dengan bayaran minumannya, Tuan? Dan bagaimana dengan kerusakan-kerusakan ini, Tuan? Hai, kau jangan bikin malu Tuan Antoni di depan Tuan Murdo. Dia pasti bayar. Jabrik, kau membuat Antoni semakin brutal. Kau juga. Bayar semua yang kalian minum. Jangan bikin malu Tuan Alexander Subrata. Bayar yang kalian minum semua. Pak, kalau mereka tidak punya uang, suruh buka bajunya masing-masing. Baik, Tuan. Ayo jalan. 99.000. Pembohong. Kau bukan dirampok. Tidak percaya ya sudah. Lukamu itu bukan bukti keberanianmu, tapi bukti keberandalanmu. Ketika kau hendak memperkosa Tuti, begitu bukan? Tuti. Tuti siapa? Perempuan malang yang mati terjerumus ke dalam sumur tua demi mempertahankan kehormatannya. Sekarang kau masih tidak mengaku? Hah? Ya, kuakui. Kuakui. Tapi buat apa persoalan kecil begitu saja dibesar-besarkan? Ya, perempuan itu istri Hendra. Dia sahabatku waktu kau masih kecil dan sekarang sedang mencarimu. Kau lebih membela seorang sahabat daripada adikmu sendiri. Kakak macam apa kau? Antoni, pergi sebelum marahku memuncak, dan jangan kembali. Baik, aku akan pergi. Tapi ingat, apapun yang terjadi padaku, kau tetap tersangkut di dalamnya.
Kau kakak kandungku, Tuan Alexander Subrata. Anthony. Kalau kau tidak membelaku, aku akan beberkan semua rahasia usahamu. Biar kita sama-sama hancur. Biar nama besar keluarga Alexander Subrata hancur. Siapa pemilik warung ini? Kami semua pemilik warung. Ada makanan? Makanan sudah tidak ada lagi. Justru yang ingin kami makan datang sendiri. Cari saja tempat lain. Permisi. Tidak semudah itu Bung meninggalkan tempat ini. Bayar dulu apa yang Bung makan. Saya tidak makan apa-apa. Apa? Tidak makan apa-apa. Bung sudah makan dia. Dia. Dan sekarang dia. Aduh, orang secakap ini kasihan. Oh, orang secakep ini. Jangan. Ya, Buang pisaumu. Linda, ini bukan urusan Nona. Harap Nona tinggalkan tempat ini. Justru kalian yang harus meninggalkan tempat ini. Tapi Nona, dia memfitnah Tuan Antoni dan menghina Tuan Alexander Subrata. Dan dia... Diam. Atau ku minta Tuan Alexander Subrata membungkam mulut kalian. Tapi Nona Linda, Kau tahu, untukku, Tuan Alexander Subrata mau berbuat apa saja. Pergi. 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 Aku tahu maksudmu mencari Parlan Antoni Subrata. Nanti malam datang ke penginapanku. kau mau menjebakku? Tidak, aku berkata sebenarnya. Kalau begitu, jangan di sana. Di mana kita bertemu. Disitulah tempat pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kulihat wajahmu sedih, tapi aku tidak melihat penderitaan di dalam hatimu. Siapa tidak menderita kehilangan seorang istri? Dia kekasihku. Tapi aku masih bertahan dalam penderitaanku ini. Selagi Allah mendengar doaku, kenapa kau mau jadi kekasih Parlan Antonio Subrata? Aku memang kekasih Parlan Antoni Subrata, sekaligus kekasih Alexander Subrata. Kau bayangkan,
Aku sudah lama menunggu orang sepertimu untuk membantuku menghancurkan orang yang bertopeng malaikat agar dihargai dan dihormati masyarakat. Padahal dia manusia iblis yang justru menghancurkan masyarakat, menghancurkan diriku dan keluargaku. Betul, Pak. Selama ini tidak ada yang berani menentang Parlan. Biarpun sudah banyak gadis-gadis yang hamil tanpa dinikahinya dan rumah tangga berantakan karena perbuatannya. Hei, bangsat! Bagaimanapun juga kau harus bayar utang-utangmu. Maaf, Pak. Sekarang saya belum ada uang, Pak. Jadi kau tidak mau bayar utang? Bukan begitu, Pak. Bodoh! Aduh, gitu, Pak. Aduh. Halo, Bang. Ibu! Ayo. Aduh. Tuan, tolong lepaskan Tuan. Ayo cepat Murdo, sudah itu. Anak gadisnya sudah cukup untuk bayar utang-utangnya. Ayo cepat. Anak kita dibawa, Pak. Hendra, suatu waktu kau memerlukan ini. Kau dapat dari mana? Sudah ku bilang, aku tahu semua usaha gelap keluarga besar Alexander. Tidak. Aku tidak mau. Karena aku tidak punya hak untuk mempergunakan senjata. Kalau kau menolak senjata ini, jadi dengan apa kau melawan penjahat-penjahat itu? Sedangkan daerah ini masih daerah liar. Kau tahu, 200 km lebih jauh dari jangkauan wilayah hukum. Tidak ada daya dan kekuatan lain kecuali yang datangnya dari Allah. Aku lama menunggu. Selamat malam, Nun. Kunci. Bagaimana? Kunci. Kita mau uti aja deh. Uti masih ada. Iya deh. Kemana? Selamat siang. Ada kamar terbaik untukku. Jangankan yang terbaik, terburuk pun tak ada. Saya bayar. Aku tidak perlu uangmu. Losmen ini hanya untuk orang baik-baik. Oh, begitu. Saya semakin tertarik untuk bermalam di losmen ini. Pergi kau sebelum aku marah. Jangan berteriak. Kerbau biasanya lebih suka tutup mulut. Hah? Anak setan. Aku dianggap kerbau. Hari ini kan hari bayaran, Om. Kan sudah kemarin dulu. Aduh sih, Om. Kemarin dulu kan untuk tahun yang lalu, Om. Kalau setahun sekali mau gak ah? Sudahlah. Nanti ku... Pokoknya kalau hari ini tidak dibayar anak-anak tidak bisa ngompeng. Nanti ku bayar. Aduh, kapan dong, Om? Tahun depan. Aduh sih, Om. Anak-anak. Us. Jangan ribut-ribut. Nanti aku kasih minuman, ya. Kapan ye? Nanti. Anak-anak. Bubar. Apa sih, Om? Bayarnya tidak beres. Ayo, bubar. Dasar anak setan.
Minum. Ya Tuan. Yang ini. Tuan, kata Tuan Alexander Subrata, Tuan tidak boleh banyak minum. Bilang sama Tuan Alexander Subrata, Parlan Antonio Subrata, malam ini perlu minum banyak-banyak. Nanda, tunggu Nanda. Nanda. Nanda, tunggu Nanda. Kau bersabar Nanda. Kau harus bersabar. Nanda. Nanda, kalau kamu maksa pergi juga, berarti kau tidak sayang kepada ayah. Hendra sendiri tidak bermaksud membalas dendam. Jangan ikut campur. Nanti akan persulit tugas polisi dalam melacak pembunuh kakakmu. Tapi Kak Hendra kan tidak tahu wajah pembunuhnya. Nanda yang tahu ya. Bagaimanapun juga, Nanda harus pergi. Nanda. Idrus, ikuti dia dan bantu Hendra. Ya. Betul terus. Kalau tidak keadaan menjadi gawat. Ya. Aku akan mencari yang lain. Ya. Ayo. Nanda, tunggu. Cepat. Baik, saya cari yang lain. Selamat siang. Selamat siang, Tuan Alexander Subrata. Selamat siang. Tapi Nona tidak mencari saya kan? Justru saya datang untuk bertemu Anda. Untuk apa? Nanti akan saya ceritakan. Tapi Nona siapa? Pasti Tuan Alexander Subrata merasa tidak pantas menerima tamunya hanya di halaman saja. Bukan? Silakan. Sebenarnya saya datang kemari diutus salah satu rekan bisnis Anda. Oh ya? Dari Manila? Dari Eropa. Eropa? Eropa. Pasti Leo Paulus Salgado. Tepat sekali. Rupanya Tuan Alexander Subrata tidak pernah lupa teman lama. Pasti Nona. Sekarang saya boleh tahu siapa Nona? Yanti. Yanti Daramega. Nama yang indah. Nona Yanti suka minum panas atau dingin? Panas dingin. Gordi,
Mereka bertiga siap melayani Anda. Tuan Alexander Subrata, tidak usah repot-repot. Saya diutus kemari justru untuk melayani Anda. Dan saya akan anggap rumah ini seperti rumah saya sendiri. Tapi jangan khawatir, tidak akan saya jual. Tuan, awasi dia. Aku lebih tahu apa yang sedang kalian pikirkan bertiga. Yang penting, waspada. Jangan sampai mencurigakan. Jangan khawatir. Saya tidak pernah membunuh seekor lalat. Kau akan merasakan akibatnya kalau abangku tahu. Agar orang sepertimu tidak bebas berkeliaran di muka bumi ini. Dasar ayam sakit. Mari kita bicara baik-baik. Abangku! Tolong aku, Bang! Aku disiksa! Hei, sekali lagi berteriak. Bukan mangga ini yang kau makan. Makan! Makan! Aku bukan orang yang suka main hakim sendiri. Kalau sekarang ini aku terpaksa turun tangan sendiri untuk menangkapmu. Dengar. Hanyalah semata-mata aku ingin membantu polisi. Agar orang-orang sepertimu tidak bebas berbuat semaunya. Laporan mengenai adik Tuan yang disandra memang benar. Cukup, Tuan. jangan terlalu banyak minum, Tuan. Minum terlalu banyak membuat kita tak sadar. Lengah terhadap sasaran lawan. Dalam kemelut seperti ini, aku mendadak jadi gelisah. Seperti kalian tahu, Antoni telah berada di tangan Hendra. Tenanglah, Tuan. Antoni segera kita selamatkan. Dan Hendra segera kita tangkap. Murdo, Korda, di tangan Hendra, Antoni tak dapat berbuat banyak. Hanya ada dua pilihan, Tuan. Menyerahkan Antoni atau membela. Murdo, bila kita menyerahkan Antoni ke polisi, maka dia akan membuka semua rahasia kita. Sebaliknya bila membela Antoni, maka Hendra akan semakin nekat dan bisa memancing perhatian polisi. Namun apapun putusan Tuan, kami tetap pengikut setiamu, Tuan Alexander Subrata. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Selamat malam, Tuan. Masuk. Pintu tidak dikunci. Aku utusan Alexander Subrata untuk menyelamatkan adiknya dari tanganmu. Tahu? Alexander Subrata adalah sahabatku. Aku pernah ke rumahnya. Kau pun tahu itu. Kalau dia mau datang sendiri ke sini, ya, silahkan. Silahkan. Kepala batu! Kepala semua sama, Bung.
Tapi hati yang berbeda. Anthony, akan kuselamatkan jiwamu. Dinda, anak buahku melihat kau menemui Hendra di musola. Kalian bersepakat merencanakan pengkhianatan. Akibatnya sekarang Anthony disandera. Kau bertanggung jawab atas hancurnya keluarga Alexander Subrata. Memang aku sudah lama menunggu hancurnya keluarga jahanam itu. Iya. Ya. Diam! Diam! Lepaskan! Lepaskan! Ini hukuman pengkhianat. Membela orang seperti Hendra bukan pengkhianat. Lepaskan! Pahlawanmu sudah terkurung di dalam kamar. Nasibnya lebih parah daripada kau. Selamat istirahat. Sudah kukatakan padamu, Alexander Subrata adalah sahabatku. Kalau dia benar ingin menyelamatkan adiknya, justru serahkan padaku. Bilang sama dia begitu. Hah? Barangkali kau terlalu letih. Makanlah. Makan. Hendra, lepaskan adikku Hendra. Keluar. Lepaskan kataku. Ini adikmu. Adikku, Parlan Antonio Subrata.
maka ku ampuni kau. Kau bukan Tuhan, Alexander. Dan kau tidak usah ikut campur urusanku. Baik. Tapi kau sahabatku kan? Sayangnya kau licik. Keluar! Murdo, cukup! Baiklah. Kau akan tanggung semua akibatnya. Kau ucapkan. Murdo. Kau tahu, baru pertama kali aku diusir seperti seekor anjing. Kau tahu, aku sayang adikku lebih daripada diriku. Kau tahu, kalau dia tertangkap, semua rahasia kita akan terbongkar. Akan kuselamatkan Parlan, sekalipun nyawaku terkorban. Bagus. Biar akan kuhadapi siapapun yang akan menentang diriku. Biar nenek-nenek ataupun anak bayi akan kutembak mati. Maka lengkaplah julukanku sebagai anjing, manusia iblis, jahanam, lebih dari jahanam. Ayo. Murdo, apa berbuat? Siapkan Dumagit. Tapi... musnahkan kataku. Tentu saja adikku harus selamat. Baik, kalau itu putusanmu. Tapi Tuan, Sini. Mengerti? Ayo. Selamatkan Anda, Hendra, dan anak buahnya semua. Biar aku yang menghadapi mereka. Selamatkan yang lain. Uti. Siap. Laporan Komandan. Dengan mengikuti jejak adik Hendra, kami telah menemukan sarang penjahat yang dipimpin oleh Alexander Subrata. Mereka semuanya bermarkas di Hotel Nenggelis, Desa Harum, Kecamatan Longkaya. Harap segera kirim bantuan dengan cepat. Selesai. Lindungi aku. Siap. Jangan bergerak, serahkan senjatamu. Jalan.
Anak kodok Bargal. Iya. Ayo cepat sembunyi. Hah? Serahkan senjatamu. Linda. Ini pembalasan yang setimpal untuk perbuatanmu, Alexander Subrata. Linda. Diam di tempat. Saya bertanggung jawab atas tindakan saya terhadap Alexander Subrata. Dia manusia iblis, lebih jahanam dari jahanam. Jalan. Nanda. Kenapa Nanda? Nanda. Kenapa Nanda? Kok tidak apa-apa Nanda? Nanda. Hanya luka tangan saja. Bagaimana? Tidak serius kok, Kak Idrus. Kopral. Ya. Berikan pertolongan pertama. Cepat. Siap. Angkat.
Sudah kukatakan dari awal, aku datang tidak untuk balas dendam, tapi untuk bantu polisi menangkapmu, agar kau mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jahanam!